Pemirsa, polemik kembali lagi, skors dicabut. Kita sudah kehadiran Pak Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center. Selamat malam Pak, selamat bergabung dengan kita. Baiklah, saya langsung saja ke Pak Budiman Sujatmiko. Mas Miko, Anda di Komisi 2, bagaimana versi Anda? Anda sudah 2 periode nih di Komisi 2, Anda mengetahui persis mengenai hal ini? Kebetulan pada waktu pembahasan itu saya periode pertama, ada beberapa prioritas memang pada waktu itu membahas undang-undang di Komisi 2, ada program-program menjadi andalan kita, undang-undang ASN, undang-undang pertanahan yang saya nggak selesai, kemudian undang-undang desa dan undang Pemda. Saya kebetulan banyak fokus di undang-undang desa dan Pemda, Baik. sehingga saya tidak banyak terlibat di dalam soal ini. Tapi kan ini bukan undang-undang ya, tapi ini program. Ya. Program yang diajukan oleh pemerintah SBY pada waktu itu untuk mengganti SIAK. Dan kemudian kebutuhan undang-undang administrasi kependudukan dibutuhkan ada single identity number. Memang tidak ada perintah dalam undang-undang harus dibuat IKTP, tapi idenya tentang single identity number dan itu dijadikan IKTP, saya pikir itu sebuah program yang bagus. Ini adalah kesempatan kita untuk tertib administrasi, pencatatan warga negara Indonesia sehingga bangsa ini saat pemilu, saat menerima program jaminan sosial dan segala macam, sebagaimana yang dinikmati oleh banyak negara-negara maju bisa kita nikmati. Artinya kami punya harapan besar, saya pertama kali masuk DPR, Komisi 2, selain undang-undang desa, undang-undang ASN, reformasi birokrasi, program IKTP ini adalah kesempatan dari kami di Komisi 2 untuk membuat sebuah perbaikan dan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Harapan itu besar. Dan saya dalam soal IKTP ini? Karena saking antusiasnya saya kemudian berinisiatif meminta teman-teman Poksi 2 PDI Perjuangan. Karena besar tapi banyak dari kita nggak tahu, mari kita pelajari semua. Bukan sekedar apa yang dianggap oleh pemerintah, tapi the whole idea, filosofinya. Apa tentang IKTP ini. Sehingga saya berinisiatif mengundang pakar. Untuk diskusi lah sebenarnya bagaimana IKTP di luar di Indonesia. Nah, pada waktu penjelasan di dalam Poksi 2 PDI Perjuangan dijelaskan bukan cuma tentang apa yang menarik dan bagus dari dari program ini, tapi juga diberitahu ranjau-ranjau apa saja yang harus dihindari. Kami di Poksi 2, fraksi PDI Perjuangan Komisi 2, sejak awal kita memang mengundang orang yang selain tahu pada persoalan per IKTP-an juga bisa memberitahu lubang-lubang atau ranjau apa yang dihindari. Ranjau ini maksudnya ranjau prosesnya? Prosesnya kira-kira akan melanggar apa saja kalau hal-hal tertentu tidak dipatuhi. Ya. Soal lelangnya, soal segala macam. Kemudian yang paling penting dan ini tidak baik disoroti. Ya. Akhir-akhir ini dalam perdebatan soal IKTP adalah mengenai masalah keamanan data. Keamanan data, Padahal menurut saya itu tanpa mengisirkan soal korupsinya, keamanan data menurut saya adalah hal yang sangat penting, terpenting bahkan karena itu menyangkut soal isi perut bangsa kita. Nah, artinya sebenarnya kami dari Poksi 2, saya nggak tahu Poksi-Poksi lain, sudah mengantisipasi ini. Sudah mengantisipasi ini sehingga semuanya berjalan lancar. Ada beberapa persidangan di Komisi 2 yang saya hadiri. Notulensinya mulai awal 2009 kami masuk, 2010 saya ikuti, ada beberapa saya nggak ikut karena saya juga sibuk mengadvokasi undang-undang desa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, penambahan, diskusi tentang anggaran segala macam, semuanya masih biasa-biasa saja. Dan dilakukan secara terbuka? Terbuka, notulensinya bisa Anda cek di Komisi 2. Anda bisa cek, kemarin saya bisa bawa kapan-kapan kalau Anda butuhkan. Pembicaraan apa, kesepakatan apa, menganalisa soal SIAK yang sudah berjalan, mengevaluasi perjalanan SIAK, sistem informasi administrasi kependudukan, kemudian gagasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk uji petik di berbagai macam kabupaten dan kota. Dan kami berkunjung ke sana, uji petik itu saya kebetulan waktu itu berkunjung ke Padang, Padang atau kabupaten sebelahnya, saya lupa, tapi ke Sumatera Barat. Uji petik dan kemudian diajukan anggaran untuk 2010-2011. 2010 terutama untuk anggaran bagi pemberlakuan sistem IKTP secara nasional di mana nanti bisa terhubung online. Ya, karena ada beberapa yang belum online.
Semua berjalan biasa saja. Sejauh itu adalah sidang di dalam ruangan DPR Komisi 2. Karena satu-satunya sidang tentang IKTP yang saya ikuti Ya. adalah yang ada di Komisi 2 DPR. Artinya ada sidang-sidang di luar. Saya itu. tidak tahu, silakan kalau dakwaan, itu kan soal kedakwaan Ya. ya, sudah masuk materi dakwaan Ya, ya. ya, ya. Sudah masuk materi dakwaan, mungkin Febriansa bisa menjelaskan, juga mungkin pengacara bisa menjelaskan. Tapi satu-satunya sidang yang saya tahu tentang IKTP adalah satu yang diadakan di gedung DPR. Kedua, kunjungan yang kami lakukan pada waktu uji petik saya ke Padang pada waktu itu. Yang lainnya adalah diskusi di dalam Poksi 2 yang seperti saya katakan tadi untuk mengantisipasi ranjau-ranjau itu. Baik. Kemudian berjalanlah IKTP itu. Ada keterlambatan, ada hambatan, ada kekurangan, tapi so far so good. Sampai satu saat nih Mas Latif, saya lupa apakah itu di akhir periode pertama saya jadi DPR atau di awal periode kedua, saya lupa. Tapi pada waktu saya sedang melakukan kunjungan kerja DPR, komisi, saya ditelepon oleh seorang wartawan. 3 tahun atau 4 tahun lalu, saya lupa apakah dia di ujung periode saya pertama atau di awal periode kedua. Wartawan dari sebuah majalah nasional besar menelpon, Mas lagi di mana? Saya lagi kunjungan nih ke daerah. Kenapa? Mas saya mau tanya-tanya dong tentang IKTP. Oh silakan. Tidak ada perasaan waktu itu, enggak. ada masalah nih di enggak. IKTP ini. Saya kira dia tanya biasa kan, wartawan tanya. IKTP apa yang dijelas, bagaimana proses IKTP? Oh ya saya ikut sidang seperti, Anda bisa baca notulensinya di komisi, bisa Anda minta. Terus suatu saat dia ngomong gini, ujungnya nih. Ya. Ini kasus kelihatannya, ini bukan kasus. Persoalan IKTP ini akan meledak. Korupsi, gratifikasi dan segala macam. Kaget gak waktu itu? Kaget saya, karena saya pikir semuanya smooth, nggak ada masalah. Ya, apalagi saya yakin di Poksi 2 sudah kita menjelaskan ranjau-ranjau tadi supaya dihindari. Yang menarik dari pernyataannya, Mas, banyak teman-teman Mas Budiman ini terlibat. Oh ya? Ya. Informasi dari mana kamu? Ada dari sumber kami, dia bilang. Ya. Nah, saya mau tanya sama Mas Budiman tentang perjalanan IKTP ini. Oh ya silakan. Masalahnya yang lain nggak mau dia ada yang tanya Mas. Nggak ada yang mau jawab. Oh gitu? Oke silakan tanya apa aja. Kenapa yang lain pada nggak mau jawab? Nggak tahu. Karena saya konfirmasi nama mereka ada di dalam kasus ini. Oh ya? Bagaimana nama saya? Saya berkepentingan dong. Ya. Nah dalam catatan si wartawan ini, wartawan majalah nasional ini. Nah Mas Budiman adalah satu dari sedikit dia bilang. Oke. Yang tidak menerima. Oh ya, oke. Tapi masih ada 37 nama tadi di persidangan. Satu bulan kemudian wartawan yang lain, media online yang terkenal juga, besar juga di Indonesia, menaikkan hal yang sama kurang lebih informasi beredar seperti itu. Oh ya saya jelaskan seperti yang saya jelaskan pada wartawan majalah tadi. Baik. Lebih dari itu saya nggak bisa jelaskan karena saya bisa menjelaskan yang ada di Komisi 2 rapat, kunjungan kerja maupun diskusi kami di Poksi 2. Oke. Saya kira itu. Baik. Masih ada 37 nama katanya yang belum didetailkan. Mudah-mudahan juga nanti nggak masuk ya Mas Bud ya. Ya, saya karena itu berharap Mas Latif. Ya, saya berharap ke Febri juga saya berharap. Ini ada 3 layer nih. Kalau dilihat dari dakwaan itu ya. Iya. 1 layer Pak Irman, Pak Sugiarto. Oke. Yang sekarang jadi terdakwa. Di pengadaan. Kedua, ada layer sekian nama yang sudah muncul dalam dakwaan sebagai saksi. Ya. Saya kemarin tanya sama Febri, kira-kira ada berapa yang akan menjadi tersangka atau akan lolos semua? Dia nggak mau jawab. Saya hormati hak dia tuh nggak jawab. Nanti saya yang tanya biar dia jawab. Artinya kemungkinan ada misalnya akan jadi terdakwa atau tersangka, maaf. Ya. Atau mungkin tidak ada sama sekali, kita nggak tahu. Ada layer ketiga yaitu nameless 37. Ya, 37 yang namanya tidak muncul sama sekali. Yang itu adalah layer ketiga. Saya berharap bahwa ketiga layer ini akan diungkap. Gak ada masalah bagi saya. Gak ada masalah karena bagi saya proyek ini terlalu strategis. Sangat strategis. Dan penting untuk bangsa kita. Bangsa kita kesempatan menuju cashless society. Semuanya well registered ya, terdaftar dengan baik. Ketika mengetahui bahwa ini dikorupsi itu menyakitkan. Terlebih ketika mengetahui bahwa banyak data kita berpuluh juta ada dalam sebuah perusahaan yang hari ini nggak bisa melanjutkan pekerjaannya
karena tidak dibayar. tidak dibayar, sementara negara Ya. merasa sudah membayarnya. Dan data yang kita semua ada di sana, saya kira Baik. ini sebuah petaka. Ya. Ya. Saya lari sebentar ke Bung Zainal. Iya. 3 layer ini dari penganggaran, ada eksekutif, legislatif, kemudian swasta. Bagaimana Anda melihat kasus besar ini? Baik Mas Latif, sebenarnya tidak ada yang baru ya. Kan praktis kejadian seperti ini berulang sudah beberapa kali. Misalnya dalam kasus Mega Hambalang misalnya, mega proyek Hambalang. Hampir selalu proses itu dan memang permainan 3 layer ini dari dulu ya seperti itulah. Di penganggaran kemudian ada orang yang berperan, lalu kemudian ada eksekutifnya karena bagian pembahasan anggaran itu dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif. Lalu kemudian ada swasta yang akan menjanjikan proses, lalu kemudian kong kali kongnya lalu terjadilah proses ini. Nah yang saya setuju dari Mas Budiman tadi sebenarnya adalah ini kesempatan negara dengan IKTP. Indonesia termasuk negara yang sangat dikritik karena datanya jelek. Coba contoh misalnya, data kita punya data hutan, tambang, peta hutan, tambang sama wilayah itu beda-beda. Jadi kalau dikumpulkan satu, biasanya kacau tuh. Dan salah satu ijtihad untuk menyelesaikan data ini adalah IKTP sebenarnya. Sayangnya kemudian IKTP itu membuka proses dari yang dijanjikan IKTP dengan model gajah itu, yang keren banget, tiba-tiba ternyata yang terlaksana model tikus gitu loh, yang nyaris tidak punya dampak besar apa-apa untuk proses. Nah dari situlah kemudian mudah tercium adanya praktik koruptif di dalam yang seperti itu. Jadi ketika kemudian anggaran belum dimulai, tapi kemudian sudah ada pihak-pihak lain yang istilahnya mengijon, ini juga satu hal yang biasa dalam praktik korupsi kita. Praktik ini kan berkali-kali. Dalam beberapa kasus kan sudah terlihat modelnya. Dan kasus yang model yang sudah agak menyejarah sebenarnya kalau kita lihat di praktik di anggaran kita. Dimainkan di anggarannya, dimainkan di pengadaannya, pelaksanaannya akhirnya kemudian jalan. Nah kalau kita baca dakwaan yang kemudian beredar, nanti Mas Febri barangkali bisa membenarkan yang 121 halaman, 120 isi 1 halaman sampulnya gitu. Itu kan terlihat peran-perannya dengan detail. Ada peran eksekutifnya apa, peran DPR-nya apa, lalu kemudian peran swastanya apa. Siapa yang menjanjikan apa, uang dibagi di ruangannya siapa, itu kan ada semua tuh. Kan kita tahu semua uang itu dibagi di ruangan siapa, lalu kemudian apa menjanjikan bagaimana, lalu peran-perannya. Karena kalau dilihat misalnya di dakwaan itu kan ada orang yang berperan aktif, langsung dia aktif melobi, aktif meminta dan sebagainya. Sedangkan ada 37 yang belum dibuka namanya ini kan yang barangkali ya kita nggak tahu nerima tapi barangkali tidak aktif bekerja. Nah siapa 37 ini pasti masih kita tunggu dari KPK. Tapi bayangan saya peran-peran ini semuanya punya peran strategis dalam proses korupsi yang kemudian dari hulu ke hilir ini. Baik. Apa-apa saja peran mereka, nanti Bung Boy katanya pernah bertemu dengan salah seorang pemainnya, tapi tahan dulu, kita harus istirahat. Baiklah pemirsa, kita break sejenak Pak Latif, sidang Diskors.